Halo, jumpa kembali bersama Ibu Maria Immaculata Layan SPD dalam pembelajaran agama Katolik kelas 10 untuk SMA. Pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tradisi. Ini adalah kelanjutan dari kompetensi dasar 3.6, yaitu kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau menyapa kalian dulu. Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Semoga selalu sehat, dimanapun kalian berada, di rumah. Ya, kalian selalu dilindungi oleh kasih setia Tuhan, diberi kesehatan yang baik, kekuatan, dan berkat dalam selalu melaksanakan kegiatan belajar kalian secara daring di rumah. Untuk itu Ibu berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik hingga selesai. Dan di situ ada tugas-tugas, kalian bisa mengerjakannya, dan kalau sudah selesai dikerjakan bisa segera dikumpulkan di Google Classroom. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Ya. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya ada 4. Seperti biasa, seperti kemarin kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, dan sekarang juga tradisi kompetensi dasar yang sama. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Yang kedua, responsif dan proaktif dalam mengembangkan pemahaman tentang ajaran kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Yang ketiga, memahami kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menulis refleksi, membuat slogan, puisi atau kata bermakna tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Nah, kita lihat sebagai indikator hasil belajar, di sini ada 5 ya. 5 indikator pencapaian yang harus kamu capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, memberi contoh bermacam-macam upacara atau kepercayaan yang didasarkan pada tradisi setempat. Yang kedua, dapat menyebutkan macam-macam tradisi yang ada dalam gereja Katolik. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan arti tradisi dalam gereja Katolik. Yang keempat, dapat menjelaskan arti Injil Yohanes pasal 21 ayat 24 sampai 25 dalam kaitannya dengan tradisi dalam gereja Katolik. Yang kelima, dapat menjelaskan bahwa kitab suci bersama tradisi dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Oke, baik, kalau sudah jelas untuk indikatornya, kita lanjutkan. Termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Marilah anak-anak kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, melalui para leluhur dan para bapa gereja, Engkau telah mewariskan kepada kami berbagai tradisi yang mengungkapkan nilai-nilai luhur masyarakat kami dan yang memancarkan penghayatan iman kami kepadamu. Kami mohon, semoga melalui pelajaran hari ini, kami semakin terdorong untuk menghayati tradisi-tradisi luhur itu, serta dapat mengembangkannya demi kesempurnaan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan dalam slide berikut. Next. Ya, langkah pertama adalah mengamati tradisi dalam masyarakat dan tradisi dalam Katolik. Nah, di sini kamu lihat setiap masyarakat memiliki tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tradisi tersebut umumnya selalu mengalami perubahan dan perkembangan.
Nah, anak-anak sekalian dapat membaca dan juga mendalami satu tradisi di dalam masyarakat dan satu tradisi juga dalam gereja Katolik. Di sini Ibu akan menampilkan satu video upacara syukuran suku Dayak Meratus dan kita akan melihat bagaimana awal sejarah ibadah Jalan Salib sebagai tradisi dalam gereja Katolik. Akan kita lanjutkan. Melayani di lain bakul ada masih ada. Terima kasih kepada yang kami anjurkan mulai di bawah sampai kita besok. Amin terima kasih kami angkat ada makan. Tujuan ini untuk menyampaikan kami. Ya kan selamatkan tadi penjagaan umum dan pertahankan umum. Itu adalah upacara syukuran suku Dayak Meratus. Suku Dayak Meratus ini merupakan kelompok masyarakat Dayak yang hidup dan menetap di Desa Kiu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahun suku Dayak Meratus ini menyelenggarakan upacara syukuran adat, yakni Aru Gamal yang tadi ya kita sudah lihat. Tradisi ini dilaksanakan setiap pertengahan tahun, ya setelah musim panen raya tiba, yaitu sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus. Bagi suku Dayak Meratus, ritual ini adalah untuk menjauhkan mereka dari gagal panen, ya, dan juga memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar musim tanam berikutnya tanaman mereka dapat terhindar dari hama penyakit dan memperoleh hasil panen yang berlimpah. Dan kita tahu tadi mereka mengatakan ya bahwa mereka bersyukur atas keselamatan ya dan juga atas rezeki. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah tradisi budaya di dalam masyarakat suku Dayak tadi ya. Nah, anak-anak juga nanti bisa melihat bagaimana tradisi yang ada di daerah setempat, terutama kalau kita di daerah selatan Papua di Merauke, tradisinya seperti apa. Kita bisa menelusuri dan mencari tahu itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tradisi gereja ya, tradisi gereja tentang awal ibadah Jalan Salib. Ya. Awal ibadah Jalan Salib ini sekitar abad 4, Santa Helena, Ibu Raja Konstantin, melakukan ziarahnya yang sekarang ini dikenal dengan nama Via Dolorosa untuk melihat dari dekat tempat Yesus lahir sampai dimakamkan. Ziarah ini menjadi terkenal dan sangat mudah mencapai tempat-tempat itu, terutama setelah tahun 1199. Di mana pasukan perang salib terus ya menguasai Yerusalem. Namun sejak tahun 1291 untuk menuju tempat ini menjadi begitu sulit dan juga mahal karena sudah tidak dikuasai lagi oleh para crusader tadi ya. Nah, maka lahirlah tradisi ibadah Jalan Salib yang bertujuan menghadirkan tanah suci bagi mereka yang tidak dapat berziarah ke sana, juga bagi mereka yang pernah berziarah ke sana untuk tetap mengenangnya. Tahun 1342, Ordo Fransiskan diangkat sebagai ordo yang secara resmi wajib melindungi semua tempat suci di beberapa tempat di Yerusalem. Sejak saat itulah, biarawan-biarawan Fransiskan ini mulai mempopulerkan devosi Jalan Salib, terlebih sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Tradisi ini didukung pula dengan adanya penampakan Bunda Maria di sana, dan juga pengajaran dari Santo Jerome. Sejak inilah dikenal beberapa versi Jalan Salib seperti yang ditetapkan oleh Alferez yang terberkati tahun 1420, Eustokia Emery tahun 1465, dan Quetzal, hingga akhirnya banyak paus yang mengunjungi tempat doa Jalan Salib, yaitu Paus Innocens
11 tahun 1686, Innocens 12 tahun 1694, dan Benedictus tahun 1726. Dan Santo Paus Clementinus 12 1731, kemudian Paus Benedictus ke-14 1742. Karena ini merupakan cara yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di salib. Nah, perkembangan tradisi jalan salib. Awalnya umat membuat perhentian-perhentian kecil dalam gereja. Bahkan kadang dibangun perhentian-perhentian yang besarnya seukuran manusia di luar gereja. Para biarawan Fransiskan juga menuliskan lirik Stabat Mater yang biasanya dinyanyikan saat ibadah jalan salib, baik dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Latin maupun dalam bahasa setempat, hingga ditetapkan 14 stasi perhentian jalan salib oleh Paus Clement XII tahun 1731. Baik, ini adalah tentang tradisi ya dalam gereja, terutama gereja Katolik, untuk melihat tentang sejarah jalan salib. Ini menjadi bagi kita umat Katolik senantiasa mengenang kisah sengsara Yesus dalam perjalanan salibnya atau Via Dolorosa. Kita tidak mungkin sampai menuju kepada kebahagiaan tanpa melalui Golgota, seperti Yesus sendiri melalui Golgota, dan dia memberikan ya kegembiraan dan kebangkitan bagi kita hingga saat ini. Untuk itu kita bisa akan mengetahui tentang kisah dari sejarah jalan salib sebagai tradisi dalam gereja Katolik. Baik anak-anak sekalian, oke kita lanjutkan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan ini menjadi pertanyaan bagi kalian, bila kalian lebih mendalami lagi tradisi dalam masyarakat tadi dan juga tradisi di dalam gereja. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, nilai-nilai apa yang hendak diungkapkan dalam masing-masing tradisi tersebut? Lalu yang kedua, sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan bagi kehidupan manusia saat ini? Nah, itu masih sesuai ya. Masih ada hubungannya bagi kehidupan manusia saat ini. Lalu yang ketiga, mengapa tradisi-tradisi tersebut masih hidup? Yang keempat, mengapa ada pula tradisi yang mati dan tidak digunakan lagi? Ya. Yang kelima, inventarisasilah berbagai macam tradisi masyarakat setempat dan tradisi dalam gereja Katolik pada umumnya maupun tradisi gereja Katolik setempat yang ada di selatan Papua ini. Misalnya kita untuk tradisi masyarakat di daerah di Merauke, khususnya suku Marin ya. Lalu kita melihat juga bagaimana di gereja mempunyai tradisi di daerah Papua, terutama di Merauke itu seperti apa. Silakan, mungkin kamu bisa menemukan, kamu bisa menginventarisasikan ya, menginventarisasi sehingga ini bisa menjadi bahan pembelajaran juga bagi kita semua. Kemudian yang keenam, jelaskanlah nilai-nilai yang hendak diungkapkan dalam tradisi-tradisi tersebut. Ya, ini kita melihat makna nilai-nilai ya, nilai pengorbanan, nilai kesetiaan, kedamaian dan sebagainya. Anak-anak bisa melihat sendiri dari tayangan video pertama tentang tradisi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan tadi, kemudian tradisi di dalam gereja Katolik, sejarah jalan salib. Ya, ini bisa dikerjakan, nanti kamu kerjakan, kemudian kamu kumpulkan ke Google Classroom. Jadi ini 6 pertanyaan pertama. Masih ada pertanyaan berikut, kita saksikan slide yang berikut ini. Ya, langkah yang kedua adalah memahami pengertian wujud kedudukan dan fungsi tradisi dalam gereja Katolik. Nah, kita lihat tradisi suci. Mengapa di sini dikatakan tradisi suci? Dikatakan tradisi suci berawal dari pewartaan para rasul yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami. Harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya.
Maka para rasul seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah diterima, entah secara lisan atau secara tertulis. Maka mereka juga berjuang untuk membela iman yang sekali untuk selamanya, ya, yang diteruskan kepada semua, ya, yang diteruskan kepada mereka dan juga kepada semua orang. Nah, kita lanjutkan. Nah, tradisi yang berasal dari para rasul itu adalah berkat bantuan Roh Kudus. Sekali lagi, berkat bantuan Roh Kudus, ya, berkat bantuan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, ya, tradisi ini mungkin tidak akan ada. Jadi Roh Kuduslah yang melahirkan adanya tradisi. Berkembang dalam gereja sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang diturunkan baik karena kaum beriman yang menyimpannya dalam hati, merenungkan serta mempelajarinya, maupun karena mereka yang menyelami secara mendalam pengalaman-pengalaman rohani mereka, maupun juga berkat pewartaan mereka yang sebagai pengganti dalam martabat uskup menerima kurnia kebenaran yang pasti. Sebab dalam perkembangan seluruh gereja atau sejarah gereja, tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi, sampai terpenuhilah, ya, pada Allah. Kita lanjutkan. Ya, slide berikut ini. Nah, ungkapan-ungkapan para Bapak Suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu. Gereja juga mengenal kanon kitab-kitab suci selengkapnya, dan dalam tradisi itu, kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam, dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Nah, coba kita lihat sekarang apakah hubungan antara tradisi dan kitab suci. Tradisi dan kitab suci itu berhubungan sangat erat, ya, dan berpadu. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Nah, kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Sedangkan oleh tradisi suci, sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengikutnya, ya, supaya mereka ini di dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan dapat memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Dengan demikian, gereja menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci. Nah, maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati. Sekali lagi, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Nah, sekarang kita lihat pengertian tradisi gereja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai adat, kebiasaan turun-temurun, berupa upacara, peralatan, kesenian, adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, ya, yang masih dijalankan oleh masyarakat. Contoh seperti tadi, ya, kita lihat video di depan. Tradisi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi masyarakat bersangkutan. Bila mana tradisi dianggap tidak lagi sesuai atau relevan dengan tata nilai masyarakat atau tidak mampu menjawab tantangan zaman, maka tradisi semacam ini biasanya dapat ditinggalkan dan punah dengan sendirinya. Jadi sesungguhnya tradisi dapat dipandang sebagai pencerminan dan penghayatan masyarakat tentang nilai atau ajaran tertentu yang kemudian diungkapkan dalam peralatan, kesenian, upacara, norma, dan atau ajaran-ajaran. Ya, sampai di situ jelas. Kita lanjut. Kalau menurut Kamus Teologi, tradisi berasal dari bahasa Latin traditio yang berarti penerusan, ya, berarti penerusan. Tradisi adalah proses penerusan. Tradisi sebagai tindakan atau warisan yang diteruskan, ya, tradisi sebagai isi. Kata tradisi dalam bahasa Yunani yaitu paradosis yang secara harafiah berarti sesuatu yang telah diserahkan atau diteruskan, diwariskan. Maka gereja Katolik mewarisi kekayaan tradisi yang luar biasa, walaupun ada juga tradisi yang berubah atau tidak lagi hidup di kalangan umat. Nah, di masa lalu gereja Katolik pernah mempunyai tradisi-tradisi seperti puasa, ya, sampai sekarang juga masih, ya, puasa selama masa puasa. Puasa sebelum menerima komuni, sekarang juga masih, ya, 1 jam sebelum terima komuni kita tidak boleh makan dan minum. Pantang daging pada hari Jumat, ini masih, ya.
Mengangkat topi pada waktu melewati depan gedung gereja. Nah, ini kadang-kadang kalau orang lupa sudah tidak ingat. Karena di situ ada sakramen Maha Kudus ada di dalamnya. Kemudian ada tradisi wanita menutup kepala di gereja. Nah, seperti ini kayaknya sudah agak berkurang ya. Sudah tidak ada malah. Dan lain-lain. Kalau ada juga cuma 1 dan 2 orang saja. Tradisi itu pernah menjadi bagian budaya Katolik yang cukup populer. Dan semacam itu ternyata cukup membantu memperkuat identitas Katolik. Akan tetapi beberapa diantaranya sudah tidak dipraktekkan oleh umat. Seperti tadi ya, wanita menutup kepala di gereja. Itu sudah berkurang. Berikut, dalam arti yang paling dasar, tradisi merupakan pengalaman iman ya. Pengalaman iman bersama jemaat Kristiani. Nah, dalam menghayati hidup dan imannya dalam Kristus berkat persatuannya di dalam Roh Kudus. Pemeliharaan tradisi dalam gereja bertujuan agar pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Dan oleh karena gereja tidak terikat dengan masyarakat, budaya, atau bangsa tertentu, maka penetapan tradisi-tradisi suci selalu menekankan prinsip universalitas, artinya berlaku untuk segenap gereja, dan berkesinambungan dari para saksi atau murid Kristus dan para penggantinya, dan didasari konsensus dalam upaya menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ya. Tradisi jauh lebih banyak daripada hormat terhadap hal-hal yang kuno. Tradisi merupakan kenyataan yang hidup yang menyimpang pengalaman iman jemaat yang diterima, diwartakan dan dirayakan dan diwariskan kepada angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, Konsili Vatikan Kedua memandang penting peran tradisi ini dalam kehidupan iman gereja. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum artikel ke-8 berbunyi demikian, demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Tradisi berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam gereja. Sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan. Dan gereja tiada hentinya berkembang menuju kepenuhan kebenaran ilahi. Jadi ini adalah dokumen atau konstitusi dari Konsili Vatikan Kedua, Wahyu Ilahi atau Dei Verbum artikel ke-8. Ya, kita lihat berikut. Macam-macam tradisi dalam gereja Katolik. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa tradisi gereja merupakan pengalaman iman jemaat Kristiani atas hidup Kristus dan persatuannya di dalam Roh Kudus yang telah diwariskan hingga kini. Nah, pengalaman iman itu diungkapkan dalam tradisi yang resmi maupun tidak resmi. Tradisi yang resmi adalah tradisi gereja yang diungkapkan di dalam sakramen-sakramen, dalam kitab suci, dalam syahadat, dalam liturgi, dan dalam gereja, serta di dalam rumusan doktrinal dari kuasa mengajar gereja tertinggi. Nah, di dalam syahadat juga tradisi ada syahadat yang sampai sekarang kita pakai, ya, syahadat panjang dan juga syahadat singkat. Ya, biasanya yang syahadat panjang ini biasa digunakan oleh para calon baptis dewasa. Biasa mereka mengucapkan syahadat yang panjang. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menjaga tradisi, gereja perdana mengumpulkan dan menyusun tulisan-tulisan suci yang diakui sebagai iman para rasul oleh semua gereja di dalam kanon kitab suci. Nah, kanonisasi kitab suci itu menjadi sangat penting, terutama untuk membedakan ajaran-ajaran yang salah dari ajaran-ajaran yang asli. Nah, gereja perdana juga mengembangkan rumusan syahadat sebagai bentuk pengakuan iman yang normatif. Dengan cara itu, pewahyuan Allah dipertahankan dan diungkapkan dalam hidup jemaat. Ya. Baik, kita masuk ke dalam langkah yang ketiga adalah menghayati tradisi gereja. Semoga kita bisa, yang langkah pertama, kedua tadi sudah bisa jelas, kemudian kita masuk di langkah ketiga. Nah, salah satu bentuk tradisi adalah sakramen, yang salah satunya adalah sakramen Ekaristi. Dalam suasana hening, coba anak-anak sekalian merefleksikan kembali makna sakramen Ekaristi bagi kehidupan imanmu. Sejauh mana dirimu selama ini sungguh-sungguh merayakan sakramen tersebut? Apa yang perlu ditingkatkan dalam dirimu agar tradisi suci tersebut makin bermanfaat dalam memperkembangkan imanmu? Nah, ini langkah ketiga ini juga merupakan
pertanyaan refleksi yang harus kamu kerjakan dan kamu kumpulkan ke Google Classroom. Ditambah dengan yang 6 pertanyaan di depan. Jadi langkah ketiga, pertanyaan tentang penghayatan tradisi gereja ini. Ini menjadi sebuah refleksi. Baik, ini kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, tradisi gereja merupakan bentuk pengungkapan atas penghayatan iman gereja. Maka sesungguhnya tradisi merupakan sarana agar iman gereja makin berkembang. Tetapi itu semua dapat terjadi bila mana umat turut menghidupi tradisi tersebut. Nah, kata menghidupi ini dapat diartikan turut memahami maknanya, turut memelihara dan menjalankannya. Maka tradisi itu hanya bisa menjadi tradisi kalau tidak dihidupkan. Tinggal menjadi tradisi saja. Supaya tradisi itu bisa berkembang, maka kita sebagai umat harus bisa menghidupkannya. Menghidupkannya caranya seperti apa? Kita turut memahami maknanya, memelihara dan menjalankannya. Seperti tadi, kamu diberikan tugas untuk merefleksikan. Berarti kamu di situ turut untuk memahami maknanya, memelihara dan juga menjalankannya. Baik, kita lanjutkan. Dalam menjalankan tradisi, umat perlu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Ini penting. Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan pula sekedar kebiasaan, rutinitas biasa. Nah, bila tradisi dijalankan tanpa dipahami maknanya, maka tidak akan berdampak apa-apa pada sikap iman dan tindakan hidup sehari-hari. Tidak ada gunanya, ya, sama saja. Maka harus betul-betul atau sungguh-sungguh dihayati. Berikut, ya, kita sudah di akhir pembelajaran kita. Marilah anak-anakku kita menutup dengan doa penutup. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa kamu sampaikan di dalam komentar nanti di dalam video ini, dan juga bisa disampaikan di dalam Google Classroom. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.